saya kurang mendapatkan kemantapan gitu. Jadi ketika kita akan mendirikan antena soal ketinggian gitu ya. Nah itu kan saya dengar katanya soal tentang perizinan itu sudah including dengan sudah di cover lah dengan orari bahwa untuk siaga sekian soal ketinggian. Saya dengar itu. Yang jadi pertanyaan saya adalah ketika kita mendirikan katakanlah tower atau triangular apa gitu, ini kan kita mendirikan sebuah ya boleh dibilang building, bangunan katanya. Apakah ini izin ini sudah tercover dengan itu? Atau saya bicara ideal Pak ya soal tentang perizinan ini kita tidak bicara soal itu bisa di ini bisa didengar soal tentang legalitas. Jadi apakah pembangunan tower itu ada izin khusus atau sudah di cover dengan yang dikatakan dengan soal dibolehkan untuk siaga sekian, penegak sekian gitu. Jadi mohon penjelasannya berangkat. Terima kasih. Izin Pak, untuk masalah mendirikan antena Pak, tiap negara itu kembali lagi berbeda Pak. Nah untuk kita Indonesia mendirikan antena itu included dengan izin amati radio Pak, tetapi dengan batasan ketinggian tertentu. Di sini kalau tidak salah ketinggian sekitar 30 meter. Jadi sampai ketinggian 30 meter itu izin amati radio saja sudah cukup Pak. Dan izin tetangga Pak. Ya izin tetangga itu kita bicara baik-baik lah dengan mereka, karena mereka kalau keberatan kita juga tidak bisa mendirikan antena di tempat itu, karena bagaimanapun kalau terjadi sesuatu mungkin jatuhnya ke rumah dia Pak. Kira-kira seperti jadi baik-baiklah dengan tetangga kita Pak untuk masalah itu Pak. Itu satu Pak, secara umum Pak. Tapi kemudian ada lagi ketentuan lain Pak, di sekitar bandara misalkan itu ada ketentuan lagi yang melarang mendirikan bangunan lebih dari sekian meter itu ada Pak. Jadi ini yang mesti kita hati-hati. Tapi secara umum untuk tower itu sudah included dengan izin amati radio maksimal 30 meter. Kemudian subjek terhadap keberatan daripada tetangga. Jadi kita bicara baik-baik dengan mereka. Kalau saya sendiri memang waktu itu rumah saya duluan Pak, karena duluan berdiri, kanan kiri pada mulai bangun, ya baik-baik saja dengan mereka Pak. Yang penting itu Pak. Saya kira itu yang paling penting. Dan kedua tentunya begitu kita mendirikan antena kita betul-betul hati-hati Pak, karena memang resikonya adalah jatuh, bisa jiwa Pak. Kemudian yang kedua gangguan dari radio kita juga sama Pak, jangan sampai radio kita juga pancarannya menimbulkan masalah dengan TV tetangga Pak. Kalau sekarang sih memang relatif lebih enak karena frekuensi jauh sekali Pak. Kalau zaman dulu itu dekat sekali Pak. Dulu tuh macam di 2 meter aja TV langsung bergoyang. Kalau sekarang sih sudah tidak Pak. Sudah relatif baik. Jadi intinya kira-kira seperti itu Pak. Kemudian tadi pertanyaan sedikit saya ingin menjawab teman dari Tagana kalau tidak salah. Tagana itu kan kalau tidak salah itu relawan ya Pak. Relawan di bawah dinas sosial Pak. Jadi menginduk kepada dinas sosial Pak. Dinas sosial itu dialokasikan frekuensi tertentu oleh Kominfo Pak. Jadi Tagana mau beroperasi sendiri maka dia menginduk kepada dinas sosial dengan frekuensi yang dialokasikan oleh Kominfo itu ada Pak. Tetapi kalau misalkan bergabung dengan amati radio maka itu menjadi jalan lain lagi Pak. Izin amati radio lah yang dipergunakan kan kira-kira gitu. Dan mengenai masalah frekuensi kedaruratan itu tentunya akan ditentukan biasanya ditentukan secara nasional itu ada Pak. Misalkan tadi sudah disampaikan untuk di HF misalkan di 10, sekian ya 10 apa 11 ya 10 atau 11 MHz itu di sana ada frekuensi khusus untuk dinas sosial Pak, untuk melakukan publik, tetapi itu adalah untuk kondisi kedaruratan, tidak boleh dipergunakan juga untuk ngobrol sehari-hari kan kira-kira gitu. Kemudian secara nasional bencana ini ada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mereka lah yang punya kewenangan secara penuh termasuk masalah frekuensi, dan frekuensi mereka sudah ada koordinasi juga dengan Kementerian Kominfo yang mengalokasikan frekuensi Pak. Kalau kita sendiri Pak, pada saat terjadi bencana kita akan mengalokasikan frekuensi yang memang dimana kita berhak untuk mempergunakan amati radio di 2 meter dari 144 sampai dengan 148. Dimanapun kita bisa menggunakan itu, tinggal kesepakatan pada saat pelaksanaan saja gitu. Ataupun di 430 sampai 440 kita juga bisa, sepanjang memang izin kita memang ada di sana. Tetapi balik lagi Pak, untuk di 70 cm kita sekunder saat ini Pak, sehingga kalau sudah dipergunakan oleh badan lain yang primer maka izin tidak boleh ganggu. Intinya kira-kira gitu. Jadi semua kesepakatan Pak, kesepakatan dan juga dilihat
dilihat lokasinya juga. Kalau lokasinya remote, diperlukan juga untuk komunikasi jarak jauh dengan HF misalkan di 40 meter ataupun di 80 meter atau di 14 MHz ya Pak. Saya kira mungkin itu Pak, tambah aja. Terima kasih. Terima kasih. Tadi pertanyaan Pak Mahmudi mengenai izin tower memang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam IR kita atau di dalam peraturan di amatir tidak ada. Tetapi itu pernah saya tanyakan ke Pemda. Jadi terkait pendirian tower itu sebetulnya harus menggunakan IMB, Pak. Terutama tower yang menggunakan self sporting, ya. Nah, jadi tidak punya gaya wire itu dianggap itu bangunan, Pak. Itu ada perdanya. Jadi masing-masing perda punya peraturan sendiri untuk tower itu. Kebetulan saya juga menggunakan tower 30 meter. Pada saat itu saya dirikan tahun 97. Perdanya belum ada. Karena waktu itu BTS belum ada. Jadi saya selamat, Pak. Yang sekarang itu aturan untuk Depok yang saya tahu itu harus ada izin dari Pemda. Yang kedua harus izin dari tetangga sekitarnya. Jadi diperlakukan sama dengan IMB. Kalau Anda ingin selamat ya harus mengajukan ke IMB itu. Tapi nanti itu sebutkan Pak, karena kalau udah IMB itu kan ada namanya biaya Pak. Luar komponen biaya kamu harus bayar sekian gitu ya. Itu beda Pak. Itu kerjanya nanti bayarnya seperti kita bayar masjid Pak untuk sosial Pak. Tidak semahal Anda menggunakan BTS. Kalau Anda tahu ini untuk BTS Pak itu puluhan juta itu Pak. Apa itu mahalnya. Jadi kalau untuk amatir enggak. Gitu. Jadi saya informasikan khusus untuk tower yang self supporting sebaiknya lindungi dengan itu. Kalau Anda masih triangle itu enggak terlalu ini Pak. Tapi triangle ya entar dulu Pak. Triangle jangan lebih dari 30 meter. Kalau 30 jangan 30 meter. Semua bangunan di atas 30 meter harus ber-IMB Pak. Ada di perdanya. Gitu. Ini saya tahu karena kebetulan saya ngurus bangunan jadi saya tahu. Jadi apa itu? Izin amatir kalau ada cuma 1 tiang 2 tiang mau bilang nggak usah lah itu. Gitu. Tapi kalau memang Anda jadi amatir serius ya di atas 30 meter ya pasal sebenarnya IMB itu lebih aman dari nanti kalau ada masalah hukum Pak. Kalau pakai wayar enggak. Selamat masih di bawah 30. Kalau nggak salah saya dengar lagi perdanya itu udah berubah lagi di bawah 20 masih pakai wayar itu nggak masalah Pak. Tapi di atas 20 udah kena Pak. Diberlakukan dengan tower transporting. Gitu. Jadi kalau Anda punya apa itu rumah ada dapnya, Anda curi di situ aja Pak, tambah 10 meter ada ya udah 10 meter Pak, nggak tinggi Pak. Jadi kalau bangun rumah saya sarankan pakai jam. Kayak rumahnya Pak Wahyu pakai jam juga ya. Kalau rumahnya amatir itu Pak pasti mikirnya itu mau bangun rumah, mikir gimana saya bangun antena. Karena rumah saya juga gitu Pak, fondasinya rumah itu sama dengan fondasi tower Pak. Karena saya ada antena 30 meter, rumah saya sempit, saya jadikan satu. Jadi harus ada side panelnya di bawah. Saya kira itu tadi mungkin acara ini sudah berakhir ya. Nanti dilanjutkan setelah isoma ya. Atau apa nih? Acaranya sudah acara komunikasi. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu sekalian. Itu tadi uraian kami tentang perangkat pengenalan perangkat radio amatir. Kalau nanti selanjutnya ada pertanyaan selanjutan ya silakan. Ya akan kita jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya nih. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak Julian dari Siwan Julian Charlie, di mana saya rasa sudah cukup gamblang, cukup sangat dimengerti sekali oleh kita semua penjelasan dari beliau dari A sampai Zulu. Untuk selanjutnya, setelah kita berteori, sekarang marilah kita sama-sama berpraktek langsung ya, Bapak Ketua. Makan. Bagaimana cara penggunaan radio komunikasi. Makan. Jadi untuk itu
Sopo? Siapa yang akan ditunjuk Om? Makan atau lanjut? Makan dulu baru lanjut. Ya makan ya Om. Kita untuk praktek bagaimana berkomunikasi. Nggak suka mangan lagi. Monggo dari Pramuka siapa yang akan mewakili? Dari PMI ada yang ingin mewakili? Juga dari Tagana. Dari KOR. Kita langsung praktek komunikasi. Bagaimana cara kita memberikan informasi melalui radio komunikasi. Ya silakan Mas, berapa orang? Yang kemarin bisa dibimbingkan ya mau praktek. Jadi ini praktek langsung, ada beberapa komunikasi. Kita akan menggunakan satu aja yang kita misalkan melaporkan pada suatu kejadian kepada stasiun dan kontrol riset. Siapa ya? NTS-nya udah siap? Nanti kita bergantian. Yang paling penting adalah satu. Kalau itu adalah orang yang memakai kemudian dalam sana yang penting adalah berita itu adalah akurat. Dua, disampaikan dengan jelas. Pertama akurat, dua jelas. Tiga, lawan bicara mengkonfirmasi bahwa berita itu diulang. Mungkin itu yang paling utama. Nanti dalam praktek kita akan melihat. Baik, sekarang 14562 ya. Lanjutkan jalan besar. Nanti ada yang memanggil, silakan ada kejadian untuk masuk melaporkan. NCS ya? Kota Depok. Lanjut, saya standby monitor. Yankee Delta 1 Hotel X-ray, Yankee Charlie 1, Charlie Delta Victor pada Yankee Hotel 1 Alpha. Siap Agus, please standby. Silakan rekan-rekan yang di lapangan ada sesuatu yang perlu disampaikan. Yankee Hotel 1 Alpha Yankee, operator Ahmad Sutiono, Yankee Charlie 1, Charlie Delta Victor, standby. Baik, ada panggilan ya, terdengar di HT masing-masing. Baik, silakan kita mulai dari Komadin, melaporkan. Yankee Hotel 1 Alpha Yankee, di sini Yankee Delta 1 Golf Tango Quebec melaporkan. Oke, Yankee Delta 1 Golf Tango Quebec, selamat siang. Report Anda 59 sampai di base station Yankee Hotel 1 Alpha Yankee Control. Yankee Charlie 1, Charlie Delta Victor. Ada sesuatu yang digabungkan tadi? Terima kasih. Ini melaporkan untuk kegiatan KOR Kota Depok. Anggota sekitar 5 orang. Posisi di lokasi bencana yang terpantau kurang kondusif. Kita berpencar untuk mencari korban. Demikian. Baik, Yankee Delta 1 Golf Tango Quebec kembali Yankee Hotel 1 Alpha Yankee. Terima kasih Om Adin untuk informasinya. Ada sesuatu lagi yang perlu didahulukan? Yankee Delta 1 Golf Tango Quebec, Yankee Hotel 1 Alpha Yankee, standby. Terima kasih. Perkembangan ke depan disampaikan kembali. Sementara kita standby di frekuensi ini. Terima kasih. 73. YD1 GT Queen, Yankee Hotel 1 Alpha Yankee. Baik, terima kasih Om Adin. Please
report Anda 59 sampai di Yankee Hotel Alpha Yankee. Silakan, ada sesuatu yang perlu didahulukan, ada yang untuk dilaporkan. Yankee Hotel Alpha Yankee standby. Iya, dari Pramuka dilaporkan pada saat ini sedang dilakukan latihan evakuasi bencana yang berjumlah personil 10 orang, kemudian untuk korban disimulasikan ada 2 orang, yaitu cedera patah kaki dan juga 1 orang lagi patah tangan. Demikian. Baik, Kak Darman dari Kuarcap Pramuka Kota Depok kembali yang di Hotel Alpha Yankee. Terima kasih Om Darman atas info Anda. Sebelum Anda standby, mungkin ada sesuatu lagi yang perlu disampaikan. Yankee Hotel Alpha Yankee standby. Baik, Ustaz, untuk sementara laporan dari Pramuka sampai di situ. Terima kasih, selamat siang. 73. Oke, terima kasih Om Darman dari Kuarcap Pramuka Kota Depok kembali yang di Hotel Alpha Yankee standby. Ada lagi rekan-rekan yang akan melaporkan di sini Yankee Hotel Alpha Yankee operator Baim kosan Yankee Charlie 1 Charlie Delta Victor standby. Yankee silakan. Yankee Hotel Alpha Yankee di sini Yankee Delta 1 Delta Zulu Golf. Yankee Hotel Alpha Yankee di sini Yankee Delta 1 Delta Zulu Golf melaporkan dari Gunung Paseban, Puncak Jawa Barat, berlatih Gunung Butan dalam pelaksanaan latihan 3 hari 2 malam. Monitor. Om Agus kembali Yankee Hotel 1 Alpha Yankee. Ya, selamat siang Om Agus. Salam untuk rekan-rekan di sana. Report Anda 59 sampai di Yankee Hotel 1 Alpha Yankee. Ada sesuatu lagi yang perlu didahulukan? Ada dulu Om Agus. Yankee Hotel 1 Alpha Yankee standby. Melaporkan Yankee Delta 1 Delta Zulu Golf, di sini kita sedang pelatihan penuntutan navigasi selama malam. Satu hari kita mendapatkan sinyal malam ini di rendahan 165 atau 6 derajat 30 menit. Posisi di rendahan bersama 5 SRU dengan masing-masing SRU 3 unit dalam keadaan selamat dan sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja. Insya Allah dalam pagi kita akan bergerak ke koordinat yang akan dilaporkan kembali. Bergerak pukul 6 pagi, mohon diberikan penjelasan tentang kabar bahwa kegiatan kami, saya yang kita melaporkan dalam keadaan baik-baik saja. Operasi akan dilanjutkan besok pagi untuk menuju titik akhir. Yankee Delta 1 Delta Zulu Om Agus kembali yang di Hotel Alpha Yankee. Baik, terima kasih Om Agus atas informasi yang sudah disampaikan, sudah tercatat semua. Report akhir masih 5 dan 9. Tolong untuk rekan-rekan jaga kesehatan dan kondisi. Silakan sebelum saya panggil yang lain atau menunggu laporan yang lain, satu putaran saya tunggu. Yankee Delta 1 Delta Zulu Golf, Yankee Hotel Alpha Yankee standby. Juga sekian laporan dari Yankee Delta 1 Oke, Yankee Delta 1 Delta Zulu Golf, Yankee Hotel Alpha Yankee. Terima kasih Om Agus atas informasinya, please standby. Ada lagi yang mau melaporkan? Rekan-rekan di lapangan silakan. Yankee Hotel Alpha Yankee standby. Yankee Hotel 1 Alpha Yankee yang masuk Yankee Delta 1 Bravo Golf Echo ganti
Yankee Delta One Bravo Golf Echo, Om Diono. Selamat siang Om Dion, Yankee Hotel One Alpha Yankee. Report Anda 59 sampai di Yankee Hotel One Alpha Yankee. Silakan, ada sesuatu yang perlu didahulukan Om Dion. Yankee Delta One Bravo Golf Echo, Yankee Hotel One Alpha Yankee, standby. Ya, terima kasih ya. Melaporkan posisi di pinggir Sungai Ciliwung, di sekitaran Margonda, gabung beberapa rekan SAR, pemantauan pencarian korban yang hanyut, demikian. Yankee Delta One Bravo Golf Echo, Om Dion, kembali Yankee Hotel One Alpha Yankee. Baik, sudah termonitor posisi Ciliwung, Margonda. Informasi terakhir bagaimana tentang keadaan korban dan rekan-rekan ganti? Posisi terakhir ini sudah terbagi beberapa seru, 1, 2, dan 3. Ada yang turun di perahu, ada juga pemantauan penyisiran, masih dalam tahap pencarian, demikian ganti. Baik, Yankee Delta One Bravo Golf Echo, ya Om Dion, Yankee Hotel One Alpha Yankee. Baik, terima kasih informasinya Om Dion. Sebelum Anda standby, mungkin ada info terakhir yang perlu disampaikan ganti? Ya cukup sekian, Yankee Delta One Bravo Golf Echo kembali standby 73. Yankee Delta One Bravo Golf Echo, Yankee Hotel One Alpha Yankee. Oke, terima kasih Om Dion. Selamat bertugas, salam buat rekan-rekan. Jaga kondisi dan kesehatan. Report akhir masih 5 dan 9, please standby. Bagi rekan-rekan yang di lapangan, silakan yang ingin melaporkan kondisi dan lain-lain. Yankee Hotel One Alpha Yankee, standby. Selamat sore yang masuk dari Tagana. Untuk saat ini di seputaran Kali Ciliwung sudah terpantau sebagai korban atas nama Idi. Untuk umur dan ciri-ciri sudah satu, demikian Om. Baik, dari Tagana kembali Yankee Hotel One Alpha Yankee. Terima kasih untuk informasi atas nama Yudi, korban sudah tercatat. Silakan, ada sesuatu lagi yang perlu disampaikan dari Tagana. Di sini Yankee Hotel One Alpha Yankee, standby. Untuk mengevakuasi dan dibawa ke ambulan dan membutuhkan bantuan demikian. Ganti. Baik, Tagana kembali yang ke Hotel One Alpha Yankee. Terima kasih. Nanti dari Sekretariat Oral Kalebok akan menghubungi aparat yang berwenang untuk ditambahkan ke lokasi. Ya, dari Tagana silakan, ada sesuatu lagi yang perlu disampaikan? Yankee Hotel One Alpha Yankee, standby. Sekian, standby monitor kembali Yankee. Baik, Tagana kembali ke Hotel One Alpha Yankee, please standby. Report akhir masih 5 dan 9. Kembali ke rekan-rekan yang di lapangan, silakan. Ada yang mau disampaikan? Informasi-informasi yang ada. Yankee Hotel One Alpha Yankee, standby. Ya, mohon izin. Saya Bernama Muslim dari Saka Bayangkara, Kuarcap Kota Depok. Izin Yankee Hotel One Alpha Yankee, izin melaporkan. Dalam pengaturan lalu lintas, Saka Bayangkara Kota Depok menemukan korban tunggal dalam kondisi terkeluar, ya, karena korban menabrak trotoar. Demikian detik. Saudara Muslim dari Saka Bayangkara, Kuarcap, Pramuka Kota Depok, kembali Yankee Hotel One Alpha Yankee. Selamat siang, Om Muslim. Report 5 dan 9. Terima kasih untuk informasi ada kecelakaan tunggal. Sudah saya catat di sini. Silakan, ada sesuatu lagi yang perlu disampaikan? Muslim dari Saka Bayangkara, Kuarcap, Pramuka Kota Depok.
korban sudah diangkut atau diangkat ke rumah sakit terdekat. Demikian laporan selesai. Kembali standby. Oke, saudara Muslim dari Saka Bayangkara, Kuarcap Pramuka Kota Depok, Yankee Hotel One Alpha Yankee kembali. Terima kasih atas informasinya rekan-rekan di lapangan. Silakan Pak Wahyu. Untuk nanti untuk update informasi silakan. Sementara Yankee Hotel One Alpha Yankee standby monitor ganti. Yankee Charlie 1 Charlie Whiskey Kilo. Yankee Charlie 1 Charlie Whiskey Kilo, Wahyu selamat siang. Yankee Hotel One Alpha Yankee, go ahead. Terima kasih Yankee Hotel One Alpha Yankee. Di sini Yankee Charlie 1 Charlie Whiskey Kilo. Saya KSP-kan berita dari Unju, penanggung jawab berita Yankee Charlie 1 Delta Express Papa, bahwa hari ini ada sekelompok orang berkumpul di Cafe Hara dalam pelatihan KOR. Demikian KSP yang saya sampaikan dari Yankee Charlie 1 Delta Express Papa. Di sini Yankee Charlie 1 Charlie Whiskey Kilo. YC1 CWK Yankee Hotel One Alpha Yankee kembali. Ya, report 5 dan 9 untuk Wahyu sudah tercatat KSP dari Om Zul. Yankee Charlie 1 Delta X-Ray Papa ada kegiatan di Cafe Hara untuk pelatihan KOR Orario Hotel Depok bersama Pramuka, Tagana dan anggota SAR yang lainnya. Kembali ke Anda Om Wahyu, YC1 CWK Yankee Hotel One Alpha Yankee ganti. Laporan jalanan. Yankee kembali. Jalanan Yankee Charlie 1 ramai, Charlie lancar. Whiskey Kilo. Demikian berita yang disampaikan. Untuk hal lain tidak ada berita lagi. Terima kasih Yankee Hotel One Alpha Yankee. Di sini Yankee Charlie 1 Charlie Whiskey Kilo standby. YG1 CWK YH1 AY. Oke, terima kasih untuk KSP yang disampaikan. Report terakhir masih 5 dan 9. Yankee Charlie 1 Charlie Whiskey Kilo, Yankee Hotel One Alpha Yankee standby. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Ini simulasi sinyal. Nanti setelah kita Ngopi-ngopi. Setelah memasang antena, kita juga akan melakukan verifikasi lagi. Jangan dicek. Nanti per kelompok, jadi rekan-rekan belajar bagaimana nge-set antena supaya match menyusun radio dan stasiunnya. Baik, dari apa? Ayamnya ada nunggu nih, ayam. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata cara komunikasi. Ini sangat penting. Pertama adalah call sign. Untuk di Orari kita memakai Yankee Bravo, Yankee Charlie, Yankee Delta. Kalau stasiun club station Yankee Hotel, ada juga Yankee Golf, Yankee Foxtrot, Yankee Echo ya. Nah, call sign ini untuk mengidentifikasi setiap kita berbicara di radio. Demikian juga lawan bicara harus mengidentifikasi, sehingga kita tahu misalnya nama ya, Pak Muslim dengan saya Zulkarnain berkomunikasi, tahu siapa lawan bicaranya. Itu intinya. Kalau bicara biasa adalah nama, tapi dalam komunikasi radio adalah call sign. Di organisasi lain juga ada. Kemudian yang penting ini ya, kalau dalam bencana kita harus siapa sih yang mengirim berita, ini sangat penting. Jangan sampai beritanya kalau di media sosial itu hoax atau simpang siur. Terus teman-teman tadi mendengarkan 59. Sebenarnya apa sih 59? 59 itu singkatnya aja, bahwa sinyalnya itu kuat diterima, kemudian 9 terbaca apa berita apa kredibilitinya terbaca dengan baik. Jadi 5 itu adalah credibility, 9 adalah sinyal. Tadi sinyalnya gede semua. Tapi kalau berjauhan, Mas Agus di Gunung, yang lain saling 3 atau 7. Tapi kalau credibility-nya 9 tetap nggak apa-apa. Yang penting kan jelas dan sampai. Itu ya. Nanti ada, ini simpelnya aja, bahwa tiap komunikasi ada call sign, nama, ada laporan sinyal. Biasanya sebelum kita menyampaikan berita, nyampaikan dulu bahwa sinyal Anda bagus dan terbaca. Jangan sampai kita menyampaikan berita tapi enggak terdengar, itu kan kunci, ya efisien. Ya, 5 dan 9 beritanya apa Pak?
Jadi nama, laporan sinyal, kemudian baru menyampaikan berita. Beritanya apa? Tadi misalnya pramuka sedang simulasi apa teman latihan di GTC. Nah, unsur berita itu apa? Berita mungkin kita loncat ya. Berita itu di sini dia pesannya harus jelas. Tadi Mas Dion belum mencet, siapa ya? Belum mencet sudah ngomong. Jadi pencet dulu sekitar 1-2 detik baru ngomong. Karena adik-adik pramuka waktu juta juga belum dipencet sudah ngomong gitu. Jadi ini tips singkat ya kalau kita sudah nanti. Kemudian kita nanti dengan rek pencet dulu baru ngomong. Sehingga itu sinyalnya sudah ada baru di carry ya kami dengan modulasi. Terus jelas dan akurat. Jadi berita itu nggak boleh hoax. Kemudian biasanya apa dalam komponen penyampaian berita? Tadi hampir semuanya sudah ini ya. Siapa, kejadiannya siapa, kemudian di mana, ada apa, misalnya ada di Bayangkara ada kecelakaan lalu lintas, kemudian bagaimana, terus kemudian bagaimana penanggulangannya misalnya, atau tadi udah menurunkan tim perahu misalnya. Jadi singkatannya siapa dibat, siapa, apa, di mana dan bagaimana. Ini singkatan dari berita. Kemudian teman-teman sekalian tadi ada setiap ganti meminta untuk ganti menyampaikan itu harus ada over ganti. Jadi si lawan bicara tahu, oh ini sudah saatnya saya membalas. Jadi tadi yang belum pakai ganti, nanti waktu simulasi kedua silakan pakai over atau ganti. Kemudian ada setelah kita mau melaporkan kita standby ya. Jadi kita bicara misalnya Dion standby. Artinya standby kalau ada berita, ada perintah kita bersiap. Kemudian ada 73. 73 itu istilah untuk salam atau salam sejahtera. Biasanya untuk menyampaikan secara ringkas dalam amatir radio kita pakai 73. Nah di stasiun induk tadi ada Om Baim Yankee Hotel Alpha Yankee itu menerima laporan dari teman-teman semua. Seharusnya di situ sudah siap dengan namanya buku log. Log itu siapa mengirim pada jam berapa? Apalagi siapa? Tanggal, di setiap stasiun kita punya catatan. Jadi misalnya nomor 1 mengirim berita, ya ada urutannya ya. Kemudian call send itu call send lawan. Misalnya Pak Muslim bicara ke saya, Zulkarnain, ditulis nomor 1 dengan Pak Zulkarnain, lawan bicara ya. Tanggal sekarang 11 bulan 7 tahun 2020 pada pukul 12 mengirim berita ABC. Jadi ini namanya log. Jamnya sebenarnya ada UTC tapi kita pakai BID ya. Intinya ada jam sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Terus tadi ada istilah standby ya. Standby, log catatan sudah, pesan jelas sudah. Nah ini PPT tadi prakteknya kita pencet 1-2 menit baru kita ngomong. Kalau terlalu jauh biasanya nggak sensitif, jadi harus dekat. Itu mic-nya lain merek ya Om, lain lain sensitivitas. Kemudian juga posisi antena, misalnya Om Wahyu ini sedang di gunung nih, kita sambil jalan ngomong itu nggak akan bagus, dia akan bergerak. Jadi bisa dipraktekkan loh. Cari posisi yang terbaik, baru kita ngomong pada lawan. Jangan sampai kita sambil jalan atau kalau mobil itu selalu bunyinya karena kita bicara biasa. Tapi kalau mengirimkan berita penting, tolong cari posisi terbaik, standingnya yang bagus. Kemudian itu tadi laporan bahwa sinyalnya dapat
bagus 59 baru kita ngirim. Gitu. Mungkin ada tambahan Mbak Wahyu? Ya, tambahan sedikit. Posisi antena untuk antena diri siapa ini namanya? Ini. Nah, legal. Pada posisi begini, vertikal, begini pun beda gitu. Apalagi pada saat penggunaan di gunung. Biasanya kita cari yang seperti yang Om Zul katakan, harus cari posisi yang terbaik, menerima yang terbaik baru kita memanggil. Jangan sampai komunikasinya tidak efektif, karena kita tidak bisa menerima berita dengan baik. Terus masalah ini, call sign, kenapa kita harus ada call sign? Mungkin Bapak bisa menjawab? Identitas, betul Pak. Karena maaf, Bapak namanya Pak Muslim. Mungkin di dunia ini yang nama Pak Muslim ada ratusan ribu. Nanti kita bingung, Pak Muslim yang mana nih? Tapi kalau Pak Muslim dengan call sign yang spesial, kita tahu Pak Muslim yang di Pramuka, yang tinggalnya di Depok. Seperti itu Pak, kira-kira Pak. Ada pertanyaan Pak? Oke, kalau tidak ada, kita kembalikan ke panitia, Ibu ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Zulkarnain dan juga Bapak Wahyu. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta pelatihan kita di siang hari ini, untuk sementara kita break dulu karena waktunya isoma. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ke toilet, silakan dari sini lurus terus. Dan apabila yang ingin melaksanakan sholat zuhur, ada musola di belakang. Selanjutnya kita akan mengadakan santap siang. Dan nanti kita lanjutkan lagi lebih detail lagi bagaimana cara memasang radio. Dari antenanya, dari PS-nya, dan mana yang namanya PS itu the power supply, radio, kabel antena, dan selanjutnya kembali berkomunikasi dengan radio. Baik, silakan kepada Bapak Ibu, selamat menjalani santap siang. Untuk sementara kita tutup santap siang. Silakan kepada Mbak Asri. Monggo, di sini Yankee Delta 1 Delta Foxtrot Charlie, standby.
itu wastafel tuh. Siap. Apa?